Pada saat itu dia berbelanja lumayan banyak, jadinya dia diberikan bon belanjaan. Nah, ketika hendak pulang, sambil menunggu angkot, Atikah iseng. Dia mengeluarkan sebuah pulpen dan menuliskan nomornya di bon tersebut. Entah apa tujuannya, tetapi yang jelas di saat itu, dia membuang bon yang berisikan nomor handphonenya dengan berharap ada seseorang yang akan menemukan bon berisikan nomor handphone itu. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Jakarta. Cerita ini sebenarnya merupakan cerita yang sudah cukup lama terjadi, yaitu tahun 2008. Kisah ini sangat menggemparkan masyarakat Indonesia karena di saat itu ada seorang perempuan yang malang nasibnya karena bertemu dengan seorang laki-laki yang penuh dengan kebohongan, dan laki-laki ini mengaku sebagai mahasiswa Trisakti serta sekaligus bekerja sebagai sales marketing di sebuah bank. Mereka bertemu karena laki-laki ini mendapatkan nomor perempuan tersebut dari sebuah bon belanjaan yang tidak sengaja tercecer. Dan akhirnya dari pertemuan tersebut mereka menjalin hubungan yang singkat ceritanya wanita ini justru hamil karena hubungan tersebut. Lalu si laki-laki yang aslinya hanya seorang tukang nasi goreng ini tidak mau bertanggung jawab dan dia dengan tega melakukan aksi keji terhadap wanita tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini merupakan hasil rangkuman dari pemberitaan media-media publik yang menjadi sebuah alur cerita. Jadi, begini ceritanya. Di Tegal, Jawa Tengah, ada seorang laki-laki yang bernama Zaki Afrizal Nur Faizin. Dia ini kelahiran tahun 1982. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia juga merupakan satu-satunya laki-laki di keluarganya. Kehidupan keluarganya cukup harmonis. Dia tinggal di sebuah rumah sederhana dengan kedua orang tuanya yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan ayahnya yang bekerja sebagai seorang guru ngaji yang cukup dihormati di daerah tempat dia tinggal. Namun sobat, meskipun begitu, pendapatan orang tua Zaki ini hanya cukup untuk makan sehari-hari saja, tidak cukup untuk kebutuhan lainnya. Lalu, setelah menyelesaikan pendidikan SD, Zaki hanya bisa mengambil paket B atau setara dengan SMP. Lalu, setelah itu, dia sempat melanjutkan pendidikan sampai jenjang SMA, namun tidak sampai tuntas karena keterbatasan ekonomi. Sebagai satu-satunya laki-laki di keluarga, Zaki pun dituntut oleh orang tuanya agar hidup secara mandiri. Makanya, Zaki ini akhirnya memutuskan untuk merantau dan pergi bekerja di Jakarta. Pada saat itu, dia ikut dengan kerabatnya untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Ternyata sesampainya di Jakarta, semuanya tak semudah yang dibayangkan. Dengan bermodalkan ijazah paket B SMP, dia sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Makanya, pada saat itu, untuk menyambung hidup di Jakarta, pekerjaan apapun dilakukan oleh Zaki tanpa mengeluh. Di 3 bulan pertama saat dia berada di Jakarta, Zaki ini bekerja sebagai tukang kebun di kawasan Klender, Jakarta Timur. Namun di saat itu, upah yang dia dapat sangatlah kecil. Jangankan untuk dikirim kepada orang tuanya di kampung, untuk makan sehari-hari saja benar-benar ngepas. Jadinya, Zaki pun memutuskan untuk pulang kampung saja. Dia di saat itu putus asa dan menyerah. Lalu sesampainya di kampung, Zaki tidak tinggal diam. Semua pekerjaan yang bisa dia lakukan, pasti dia kerjakan. Dia pernah bekerja sebagai tukang potong rumput, kerja di peternakan ayam, dagang. Namun, tetap saja semua pekerjaannya itu, pendapatannya tidak seberapa untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan membantu kedua orang tuanya. Lalu pada saat itu, dia mencoba untuk memutar otak. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk balik lagi ke Jakarta. Dengan tekad yang kuat, dia sangat yakin untuk kali ini dia akan berhasil di sana.
Pada awalnya, orang tuanya meragukan Zaki. Namun karena Zaki ini punya tekad, orang tuanya mendukung Zaki dengan memberikan sedikit uang sebagai bekal dia di Jakarta. Dan dengan uang tersebut, Zaki mengontrak sebuah rumah di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Saat itu, Zaki ini tiba-tiba bertemu dengan seseorang. Dia ditawari oleh orang tersebut untuk bekerja sebagai tukang nasi goreng. Dia langsung mengiyakan karena di saat itu memang dia tidak punya pilihan. Lalu dia pun bekerja sebagai tukang nasi goreng dan beberapa bulan dia bekerja di sana, dia sudah mahir membuat dan meracik nasi goreng. Setelah dia mahir, Zaki ini kepikiran untuk berhenti dan dia ingin membuka lapak nasi gorengnya sendiri. Di saat itu, entah bagaimana hubungan dia dengan orang yang memberikan dia pekerjaan tersebut. Tapi yang jelas, Zaki benar-benar memilih untuk keluar dan membuka lapaknya sendiri. Lalu singkat cerita, lika-liku berjualan nasi goreng pun dimulai. Dia berhasil bertahan dengan pekerjaan barunya tersebut. Bahkan sampai kurang lebih 3 tahun lamanya. Singkat cerita, setelah 3 tahun berjualan di Jakarta, penghasilan Zaki sudah mulai stabil. Masuklah di tahun 2005. Zaki di saat itu memutuskan untuk pulang dahulu ke Tegal. Pada saat itu, orang tuanya yang melihat Zaki semakin hari semakin dewasa mencoba untuk menjodohkan Zaki dengan seorang perempuan yang bernama Tri. Di saat itu, Zaki tidak menolak. Dia langsung menerima perjodohan tersebut dan tidak lama kemudian, Zaki resmi menikah. Dari pernikahan Zaki tersebut, dia dikaruniai seorang anak dan dia hidup harmonis dengan istrinya itu. Selama berada di kampung, tidak diketahui apa pekerjaan yang Zaki tekuni. Namun, setelah menikah dan memiliki seorang anak, di saat itu Zaki kemudian meminta izin kepada orang tuanya serta istrinya untuk merantau ke Jakarta lagi. Yang mana rencananya di Jakarta dia ingin melanjutkan pekerjaan yang sempat berhenti, yaitu sebagai penjual nasi goreng. Pada saat itu anak dan istrinya tidak ikut ke Jakarta. Mereka memilih tinggal di kampung dengan alasan biaya hidup di Jakarta sangat mahal. Lalu, singkat cerita, Zaki pun berangkat ke Jakarta. Pada awal-awal kembalinya ke Jakarta, Zaki tidak berani macam-macam. Dia di saat itu hanya fokus kepada anak dan istrinya dan fokus mencari nafkah. Karena Zaki memang sangat sayang kepada keluarga kecilnya. Lalu di sisi lain sobat, ada seorang perempuan yang bernama Atikah Setiani yang usianya 22 tahun dan tinggal bersama ayahnya yang bernama Muhtar serta ibu dan saudara-saudaranya yang tidak dipublikasikan identitasnya. Atikah ini tinggal di Gang Cemara, Koja, Jakarta Utara. Atikah merupakan seorang janda beranak satu yang baru saja cerai dari suaminya karena masalah ekonomi. Sejak bercerai, dia harus menjadi tulang punggung keluarga dan bekerja untuk menghidupi anaknya. Pada saat itu, dia bekerja di PT Kaho Indah Citra Garment di kawasan KBN, Cakung, Jakarta Utara. Atikah ini dikenal sebagai sosok wanita yang mandiri. Makanya tidak heran kalau banyak orang yang suka sama Atikah. Lalu, tibalah pada suatu hari. Seperti biasa, Atikah ini pergi berbelanja di sebuah toko sembako. Pada saat itu dia berbelanja lumayan banyak, jadinya dia diberikan bon belanjaan. Nah, ketika hendak pulang, sambil menunggu angkot, Atikah iseng. Dia mengeluarkan sebuah pulpen dan menuliskan nomornya di bon tersebut. Entah apa tujuannya, tetapi yang jelas di saat itu, dia membuang bon yang berisikan nomor handphonenya dengan berharap ada seseorang yang akan menemukan bon berisikan nomor handphone itu. Lalu singkat cerita, di sisi lain, ketika itu Zaki, si tukang nasi goreng, sedang mangkal di depan ruko. Saat dia sedang bersantai menunggu pelanggan, tiba-tiba dia melihat adanya sebuah bon belanjaan yang tergeletak di jalan. Zaki yang di saat itu sedang gabut kemudian memungut bon belanjaan itu. Pada saat dia melihat bon itu, tertera sebuah nomor HP. Saat itu dia berkata sambil berteriak kepada temannya, "Woi, lihat nih, aku nemuin sesuatu. Masa ya ada orang nulis nomor HP-nya di bon? Kita iseng kali ya, kita coba nih hubungi. Siapa tahu dapat jackpot, lumayan," ucapnya sambil bercanda. Kemudian temannya mengatakan, "Wah boleh tuh dicoba, sini biar aku aja yang hubungin. Pakai HP-mu aja ya, santai nanti pulsanya aku ganti pokoknya," ucap temannya. Tanpa mengatakan apapun, Zaki langsung menyodorkan handphonenya kepada temannya tersebut dan temannya langsung mengetik nomor itu dan mengirimkan sebuah pesan. Kemudian ternyata
Pesan tersebut dibalas oleh seorang wanita dengan berkata, "Iya, hai, siapa ya?" Lalu dibalas lagi, "Hai, aku Tony, aku dapat nomor kamu dari bon belanjaan. Boleh nggak aku kenalan sama kamu?" Ucap teman Zaki yang mengaku-ngaku sebagai Tony. Lalu ternyata si perempuan yang bernama Atikah ini malah dengan jujur menjawab namanya. Dia bilang, "Halo, aku Atikah. Oh alah, kok bisa ya ada orang random hubungi nomorku? Aku kira nggak bakal ada yang iseng hubungi aku. Makanya aku tulis aja nomorku di bon belanjaan," ucap Atikah. Kemudian Atikah melanjutkan ucapannya. "Oh iya, ngomong-ngomong kamu anak mana? Orang mana? Kerja apa?" ucap Atikah bertanya. Lalu tidak lama kemudian, di saat itu handphone diambil alih oleh Zaki. Dan Zaki langsung menjawab dengan berbohong. Dia bilang, "Oke, kita kenalan lebih jelas ya. Namaku Tony, aku mahasiswa Trisakti jurusan akuntansi dan sekarang bekerja sebagai sales marketing di salah satu bank di Jakarta," ucapnya. Membaca hal itu, Atikah sangat takjub. Dia tertarik dengan Zaki yang mengaku sebagai Tony karena memiliki pekerjaan yang bagus. Bahkan di saat itu, Atikah menjawab dengan cepat setiap pesan yang dikirimkan oleh Zaki. Dan di saat itu, mereka pun intens berkomunikasi dan Atikah mengirimkan pesan-pesan yang penuh perhatian kepada Zaki. Singkat cerita, kedekatan mereka pun semakin erat. Mereka sering teleponan dan saling mencurahkan isi hati. Pada saat itu, Zaki yang meladeni Atikah bersama temannya tiba-tiba saja mulai mendekati Atikah sendirian. Pada awalnya, sempat Zaki ini terfikir untuk membatasi dirinya dengan Atikah. Tapi Atikah yang sudah terlanjur nyaman masih terus menghubungi Zaki. Meski awalnya cuek, Zaki ini lama-lama tergoda untuk menjawab panggilan tersebut. Dan tidak disangka, dia keterusan sampai lupa dengan statusnya yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak. Walaupun mereka belum pernah bertemu, tetapi komunikasi mereka melalui handphone itu berlangsung selama 3 bulan. Hingga pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk janjian bertemu di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Juli tahun 2007. Pada awal bertemu, mereka saling menyapa. "Halo, Atikah ya?" tanya Zaki. Iya, aku Atikah. Kamu Tony kan?" "Iya, halo, aku Tony." Di saat itu, mereka berdua jadi salah tingkah karena sama-sama gugup. Di dalam pertemuan itu, obrolan mereka tampak nyambung. Jadinya mereka nyaman-nyaman saja. Sampai di satu pembahasan, Atikah tiba-tiba saja berkata, "Mas, aku tuh janda. Aku tuh punya anak 1, ujar Atikah. Saat mendengar itu, semula Zaki kaget. Dia kaget karena status Atikah yang seorang janda. Namun di saat itu, Zaki yang sadar kalau dia juga berbohong, namun tidak mau berkata sejujurnya kalau dia aslinya adalah seorang tukang nasi goreng dan juga sudah berkeluarga. Dia tetap menyembunyikan identitasnya dan terus melanjutkan kebohongannya. Dia bilang, "Oh iya, gak masalah, aku gak masalah kok," ucap Zaki. Lalu Atikah mencoba meyakinkan Zaki dengan bertanya, "Kamu beneran mas? Ya ampun, akhirnya aku ketemu sama laki-laki yang bisa nerima aku apa adanya," ucap Atikah dengan penuh bahagia. Saat pertemuan itu, hubungan keduanya semakin erat. Mereka nyaman satu sama lain dan singkat cerita, setelah beberapa kali bertemu, akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran. Atikah di saat itu mulai mengajak Zaki ke rumahnya dengan maksud untuk memperkenalkan Zaki kepada kedua orang tuanya. Melihat keseriusan Atikah, Zaki di dalam hatinya semakin merasa bersalah. Di saat itu, dia mencoba untuk memberanikan diri. Dia ingin jujur kepada Atikah supaya Atikah tahu siapa dia sebenarnya. Tibalah pada suatu hari, di saat dia sudah mengumpulkan mental, dia mencoba untuk mengajak Atikah berbicara serius. Dia bilang, "Atikah, aku mau jujur sama kamu, tapi kamu jangan marah ya." Lalu Atikah berkata, "Jujur apa mas?" Langsung Zaki berkata, "Atikah, nama aku tuh aslinya Zaki, bukan Tony." Namun di saat itu, ternyata Zaki tidak jujur soal siapa dia sebenarnya. Kalau dia adalah tukang nasi goreng dan bukan seorang mahasiswa Trisakti. Dia hanya jujur soal namanya. Dan dia juga tidak bercerita kalau dia sudah menikah dan memiliki anak. Lalu kemudian, menanggapi kejujuran dari Zaki, Atikah pun berkata, "Lah kok bisa? Kok kamu selama ini bohong soal namamu? Namamu bagus kok, Zaki. Tapi ya udah, aku terima apa adanya mas. Yang penting masnya mau menasehati aku
mau bertukar pikiran, dan mau ngertiin aku. Lagian biasanya orang-orang juga begitu, suka bohong kalau kenalan sama orang random, suka ya pakai nama-nama yang keren gitu ucapnya. Lalu sejak saat itu, Zaki yang merasa sudah diterima oleh Atikah, akhirnya mau menemui orang tua Atikah dan pergi ke rumahnya. Saat menemui orang tua Atikah, Zaki datang menggunakan pakaian yang rapi, berdasi, layaknya seorang pekerja bank. Entah dari mana dia mendapatkan pakaian tersebut, tapi yang jelas di saat itu dia bisa berkamuflase menjadi seseorang yang terlihat intelektual. Saat ditemui, ayah Atikah sangat suka dengan Zaki. Selain sopan, pekerjaan yang diakui Zaki kepada orang tua Atikah juga membuat orang tua Atikah yakin kepada Zaki. Dan di saat itu, Atikah semakin menerima Zaki dan semakin yakin kepada Zaki kalau Zaki akan menjadi masa depannya. Bahkan, saking yakinnya, sampai-sampai Atikah setelah mengenalkan Zaki ke orang tuanya, berani untuk berhubungan intim dengan Zaki layaknya sepasang suami istri. Lalu singkat cerita, di akhir tahun 2007, ketika usia hubungan mereka sudah menginjak 6 bulan, Atikah mulai menginginkan hubungan yang lebih serius. Dia ingin dinikahi. Saat itu Zaki pun bingung. Bagaimana bisa dia menikahi Atikah sementara dia masih punya istri dan anak. Dan juga selama 6 bulan dia berbohong soal status pekerjaannya. Lalu di saat itu, Atikah terus mendesak untuk dinikahi. Tidak lama kemudian, Zaki yang sudah tidak tahan lagi, dia sudah mulai bingung bagaimana caranya untuk bisa jujur kepada Atikah tentang siapa dia sebenarnya. Namun lagi-lagi, Zaki yang merasa bersalah mau tidak mau mengumpulkan keberanian untuk segera jujur kepada Atikah tentang siapa dia. Tibalah pada suatu hari, di saat Atikah yang sedang senang-senangnya dengan Zaki dan terus mendesak Zaki untuk menikahi dia, tiba-tiba Zaki mengajak Atikah untuk ngobrol 4 mata. Di saat itu, Atikah berpikir kalau Zaki ingin membicarakan tentang pernikahan. Namun ternyata, Zaki malah jujur. Dia mengatakan kurang lebih seperti ini. Atikah, selama ini aku sudah bohong sama kamu. Aku sebenarnya orang biasa. Aku tuh cuma seorang penjual nasi goreng, bukan pegawai bank. Dan sejujurnya, aku tuh sudah punya keluarga. Aku sudah menikah, ujar Zaki. Mendengar hal itu, seperti disambar petir, Atikah benar-benar tidak percaya. Awalnya, dia yang kaget sambil bertanya, "Kamu serius, Mas? Kamu bohong kan? Kok kamu tega sih, Mas? Kok kamu tega bohong sama aku? Kamu tukang tipu ya? Dasar tukang tipu kamu. Cowok miskin. Kamu tahu nggak? Aku tuh sekarang hamil. Kamu harus tanggung jawab. Gimana pun keadaanmu, kamu harus tanggung jawab. Aku nggak mau anak ini lahir tanpa bapak, tanpa orang tua. Pokoknya kamu harus tanggung jawab." Sambil menangis, Atikah mengucapkan kata-kata penuh dengan emosi dan dia sambil berlalu pergi meninggalkan Zaki. Dan sejak saat itu, antara Zaki dan Atikah sudah mulai jarang berkomunikasi. Namun meskipun begitu, Atikah yang sudah mengetahui kalau Zaki sudah punya keluarga, kemudian mencari tahu soal siapa istrinya Zaki. Yang mana itu dia lakukan karena dia berniat ingin mendatangi rumah dari istrinya Zaki serta mertuanya Zaki. Lalu singkat cerita, akhirnya Atikah pun mendapatkan informasi soal keberadaan istrinya Zaki. Dan tanpa basa-basi, dia langsung datang ke kampung di mana istrinya Zaki berada. Setibanya Atikah di kampung tersebut, dia langsung menuju ke rumah istrinya Zaki atau rumah mertuanya Zaki. Dan tanpa basa-basi, langsung saja dia masuk ke dalam rumah yang memang pada saat itu keadaannya sedang tidak dikunci. Dia berteriak. Dia bilang, "Halo, ada siapa di sini? Ini saya pacarnya Zaki dan saya sedang hamil 3 bulan, ujar Atikah di saat itu. Mertua Zaki yang ada di dalam itu merasa sangat kaget. Dia bertanya, siapa kamu? Ada apa ini? Kok tiba-tiba masuk ke rumah orang teriak-teriak sembarangan?" Kemudian Atikah dengan menangis penuh emosi mengatakan apa yang telah terjadi kepadanya kepada mertua Zaki tersebut. Di saat itu kebetulan istri Zaki juga ada di rumah. Mertua dan istrinya Zaki ini mendengar apa yang dikatakan oleh Atikah, sangat kaget dan kecewa. Mereka emosi dan sangat murka kepada Zaki. Namun di saat itu
Mereka mencoba untuk menenangkan Atika. Mereka ingin masalah ini diselesaikan. Kalau memang Atika hamil, Zaki seharusnya bertanggung jawab. Dan mendengar hal itu, Atika merasa sedikit lega dan redam emosinya karena dia merasa pihak keluarga dari istri Zaki itu membela dia dan ingin Atika mendapatkan keadilan. Setelah Atika mengobrol sebentar dan menjelaskan apa yang selama ini dia jalankan dengan Zaki, akhirnya keluarga dari istri Zaki itu bisa mengerti dan di antara mereka pun saling berdamai dan mencari jalan keluar agar Atika mendapatkan haknya. Atika pun yang sudah merasa lega memilih kembali ke Jakarta untuk pulang. Lalu singkat cerita, setelah Atika kembali ke Jakarta, tiba-tiba Zaki yang tidak mengetahui kalau keluarganya sudah tahu tentang kehamilan Atika, tiba-tiba dia dihubungi oleh keluarganya di kampung. Di saat itu, Zaki menerima telepon dari keluarganya dengan sangat senang. Namun semuanya berubah seketika ketika keluarganya menceritakan kalau Atika sudah pernah datang ke rumah mereka dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Di saat itu, Zaki dituntut oleh keluarganya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Zaki sangat kaget, dia serba salah dengan kondisi itu. Dia malu, sedih, juga sekaligus murka serta emosi terhadap Atika. Di saat itu, Zaki kemudian langsung mendatangi rumah Atika. Pada saat Zaki datang, ternyata Atika tidak ada di rumah, yang mana hanya ada ayahnya, dan ayahnya di saat itu juga bingung. Ayahnya bertanya, "Ada apa ini? Atika lagi pergi, terus tiba-tiba kamu datang ke sini. Coba jelaskan sama saya, ada apa?" tanya ayah Atika. Zaki di saat itu bercerita, dia memberitahu semua permasalahan yang dia hadapi dengan Atika. Mendengar penjelasan dari Zaki, orang tua Atika seketika marah dan mencaci maki Zaki. Di dalam kondisi yang sedang panas, Zaki dan orang tua Atika beradu mulut dan di saat itu mereka sama-sama emosi. Namun di tengah-tengah emosi mereka, tiba-tiba keduanya berpikir, ini gak akan ada gunanya jika mereka berdebat. Ada baiknya kalau mereka menyelesaikan permasalahan ini dengan tuntas. Di saat itu, di antara kedua belah pihak, mereka sepakat untuk melakukan tes DNA untuk memastikan bahwa anak yang dikandung oleh Atika benar-benar anak Zaki. Lalu singkat cerita, berdasarkan kesepakatan antara orang tua Atika dan Zaki untuk tes DNA, Zaki mencoba untuk menemui Atika. Pada saat itu Zaki bertemu dengan Atika di tempat kerjanya. Zaki menyatakan niatnya kepada Atika untuk ingin melakukan tes DNA. Di saat itu, Atika yang mendengar hal tersebut merasa marah dan kecewa karena Zaki benar-benar dianggap kurang ajar karena telah meragukan kandungannya. Atika di saat itu justru meninggalkan Zaki dengan pergi ke Sukabumi selama 5 hari dengan alasan pekerjaan. Di saat itu, Zaki tidak terima sikap Atika yang mengabaikan dia dan main pergi saja. Dia tersinggung dengan sikap Atika tersebut. Zaki di saat itu merasa tidak dihargai. Apalagi kondisinya, Zaki sedang tertekan. Dia dimarahi oleh orang tuanya serta istrinya dan juga mertuanya. Dia merasa serba salah. Semua pihak tidak ada yang mendukungnya. Semua pihak menyudutkan Zaki, menyalahkan Zaki karena permasalahan ini. Lalu sementara itu, Atika tidak ada kabar sama sekali selama beberapa hari. Di samping itu, dalam kondisi stres, Zaki menerima pesan singkat dari teman Atika yang isinya kurang lebih seperti ini. Kalau memang jantan, kamu harus berani. Dan kalau beneran suka sama Atika, kamu datang ke tempat kerjanya. Kurang lebih seperti itulah isi pesan singkat tersebut. Ternyata pesan itu langsung dibalas oleh Zaki dan disambut telepon balik oleh Atika. Pada saat itu, Zaki merasa senang. Ternyata nomor yang dikiranya adalah milik teman Atika itu ternyata adalah Atika sendiri. Mereka mencoba untuk berkomunikasi. Di awal percakapan, semuanya berlangsung baik. Namun sayangnya, di akhir obrolan, keduanya malah bertengkar. Di mana pada saat itu, Atika memaki Zaki serta mengancam Zaki. Dia berkata, "Selagi saya masih hidup, saya akan cari Mas. Saya akan hancurkan keluarga Mas semua." Lalu Zaki yang mendengar hal itu, kemudian menjawab, "Kamu jangan seperti itu. Kita bertemu dulu, kita bicarakan semuanya baik-baik. Kita bertemu berdua," ucapnya. Lalu kemudian ternyata Atika luluh dengan ucapan Zaki. Dia memutuskan untuk bertemu dengan Zaki. Singkat cerita, tibalah pada suatu hari. Di saat itu, siang hari,
tanggal 17 Januari tahun 2008. Mereka berdua kemudian bertemu di halte yang terletak di depan Plaza Koja, 3 km dari rumah Atika. Bukan hanya cuaca Jakarta Utara yang panas, tetapi hati mereka berdua juga sedang panas-panasnya. Bahkan Atika sampai menghubungi istri Zaki dan memaki-maki istri Zaki. Entah apa tujuannya. Tetapi Zaki di saat itu berusaha menenangkan dengan mengajak Atika untuk pergi ke sebuah hotel, yaitu Hotel Bulan Mas atau BM. Mereka berencana untuk membuking sebuah kamar. Di dalam kamar hotel tersebut, Atika kembali mengungkit-ungkit permasalahan kehamilannya. Dia kembali meminta pertanggungjawaban Zaki. Dia bilang, "Mas, perut saya semakin besar. Saya mau nikah tanpa janin dan minta duit untuk menggugurkan kandungan," pinta Atika. Namun di saat itu, Zaki masih berusaha menenangkan Atika dan mengalihkan pembicaraan itu. Ketegangan sempat mereda ketika mereka mulai saling mengungkapkan perasaan sayang satu sama lain. Bahkan mereka berdua sempat akan melakukan hubungan badan lagi. Namun ternyata pada saat itu, Atika ini sedang menjebak Zaki. Yang mana selama mereka berdua berbincang mesra, meredakan pertengkaran, Atika itu sambil menelpon istri sah Zaki dan sengaja membiarkan istri sahnya mendengar obrolan mesra mereka. Namun ternyata Zaki mengetahui bahwa saat itu Atika sedang menjebaknya. Spontan, Zaki menjadi emosi dan tiba-tiba langsung main fisik dengan memukul rahang Atika. Di saat itu Atika berteriak, "Mas, matiin saya saja. Kalau Mas berani, silakan ambil nyawa saya," tantang Atika. Zaki pun semakin gelap mata. Dia di saat itu membawa sebilah pisau yang dia simpan sebelumnya, yang ternyata memang sengaja dia bawa karena dia ingin mengancam Atika. Dia ambil pisau tersebut dan dia todongkan kepada Atika. Atika di saat itu tidak takut. Dia berontak dan dia berusaha untuk melawan sampai tangannya tergores. Sambil berusaha merebut pisau, Atika terus mencaci maki Zaki. Dan pada malam hari itu, pertengkaran mereka berlangsung begitu sengit. Hingga pada saat itu, Zaki dengan membabi buta dan tanpa perasaan menikamkan pisau ke tubuh Atika sebanyak beberapa kali hingga menyebabkan luka menganga di tubuh Atika yang sangat parah. Kondisinya di saat itu Zaki sudah sangat stres, mentalnya tertekan, dia tidak punya pilihan lain, emosinya tidak bisa terkontrol, makanya dia berani melakukan hal itu. Pada saat itu, nyawa Atika tidak bisa tertolong. Cairan merah berhamburan dan berlumuran di lantai kamar hotel. Zaki di saat itu melihat Atika sudah tidak lagi bergerak. Dia memastikan Atika benar-benar sudah tidak bernyawa. Di saat itu Zaki memikirkan cara bagaimana untuk menghilangkan jejak. Dia tidak mau tindakannya ini akan ketahuan. Entah setan apa yang merasuki Zaki. Tiba-tiba Zaki terfikir untuk memisahkan bagian kepala Atika dengan maksud menghilangkan jejak. Setelah berhasil memisahkan, lalu kemudian potongan tersebut dimasukkan ke dalam plastik dengan maksud ingin dibuang nantinya. Setelah itu, kemudian Zaki berusaha untuk membersihkan kamar yang penuh dengan bercak cairan merah. Zaki juga sempat mengganti spray, handuk, serta bantal yang sudah berlumuran cairan merah dengan yang masih bersih yang dia ambil dari kamar sebelah yang kebetulan terbuka. Lalu Atika yang sudah tanpa kepala ditaruh di bawah tempat tidur. Setelah itu, Zaki membawa potongan yang sudah dia pisahkan tadi, serta pakaian yang sudah berlumuran cairan merah ke dalam tas. Lalu dia buang ke kali kresek yang terletak di antara Hotel BM dan rumah Atika. Pada saat itu, untuk menghilangkan jejaknya lagi, Zaki mengambil uang senilai 120.000 dan ponsel Nokia tipe 3220 serta motor Yamaha Jupiter Z milik Atika. Dan semua barang itu dibawa pulang oleh Zaki ke kontrakannya. Lalu di samping itu, selang sehari setelah kejadian, di Kelurahan Lagoa Koja, Jakarta Utara, seorang laki-laki tua yang bernama Mukhtar alias ayah dari Atika sedang kebingungan. Sudah 2 hari anak perempuannya Atika menghilang. Dia mencoba untuk mencari anaknya dengan menghubungi teman-teman kerjanya dan juga mencoba menghubungi Zaki. Namun pada saat itu, teman-temannya tidak mengetahui keberadaan Atika. Sementara Zaki tidak ada kabar, tidak menjawab pesan dari Mukhtar. Lalu, orang tua dari Atika ini merasa khawatir dan tidak enak hati. Sampai pada hari kedua, tiba-tiba
ada sebuah pesan SMS masuk yang bersumber dari nomor ponsel Atikah. Yang dimana pesan itu berisi kabar bahwa Atikah sedang sakit dan berada di Sukabumi karena urusan pekerjaan. Pesan itu dikirim oleh Zaki sendiri, yang mana dia berpura-pura menjadi Atikah agar membuat orang tuanya merasa tenang. Kabar kalau Atikah sedang di Sukabumi ini membuat orang tuanya menjadi lega, dan ayahnya Mukhtar percaya dengan hal itu karena anaknya ini memang sering ke sana untuk keperluan pekerjaan. Tapi perasaan itu hanya berlangsung sementara, sebab saat Mukhtar mencoba menghubungi Atikah, Atikah ini tidak pernah mengangkat telepon atau membalas SMS. Karena diburu oleh rasa penasaran, Mukhtar lalu mencoba mendatangi perusahaan tempat anaknya bekerja, yaitu PT Kahu Indah Citra Garment di kawasan KBN Cakung, Jakarta Utara. Sesampainya di sana, dia menanyakan perihal anaknya, yang ternyata Atikah tidak ada jadwal ke Sukabumi dan dia sudah tidak masuk kerja selama beberapa hari tanpa kabar. Di saat itu, Mukhtar menjadi panik. Namun di tengah kepanikannya itu, dia agak ragu sehingga dia tidak melaporkan kehilangan anaknya ini kepada pihak kepolisian. Yang mana dia masih yakin kalau anaknya ini sedang berada di sebuah tempat dan berusaha sabar menunggu kabar dari anaknya. Lalu di sisi lain, pada tanggal 7 Januari tahun 2008, petugas Hotel BM yang sedang bertugas bersih-bersih tiba-tiba merasa mencium ada bau yang tidak sedap. Pada saat itu, petugas hotel tersebut kaget karena melihat adanya bercak cairan merah di lantai hotel. Lalu setelah ditelusuri, ternyata bercak itu mengarah ke kamar yang terletak di pojok di lantai 2. Status kamar tersebut masih disewa oleh orang. Jadi di saat itu ceritanya Zaki belum check out. Lalu petugas hotel itu mencoba mengetuk dan memanggil orang di dalam kamar. Namun tidak ada jawaban. Petugas ini pun melaporkan kepada petugas lain. Lalu para petugas hotel ini berinisiatif membuka pintu kamar tersebut yang ternyata tidak dikunci. Lalu sesampainya di dalam terasa ada bau yang tidak sedap dan di dalam tidak ada seorang pun. Kondisinya juga bersih dan rapi. Karena penasaran, salah seorang petugas mencoba untuk memeriksa ke kolong tempat tidur dan alangkah terkejutnya dia. Di bawah tempat tidur tersebut ada sesosok tubuh yang sudah terbujur kaku tanpa kepala. Melihat hal itu, petugas hotel tersebut langsung berteriak, berlari ketakutan, kemudian memberitahukan kepada petugas-petugas lain. Mendapati hal itu, kemudian para pekerja hotel menelpon pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Tak lama kemudian pihak kepolisian datang ke TKP, langsung melakukan penyelidikan dan evakuasi terhadap jenazah korban. Pada saat itu, pihak kepolisian meminta keterangan resepsionis dan seluruh staf hotel. Berdasarkan keterangan dari petugas, dikatakan kalau jasad perempuan tersebut sebelumnya menginap dengan seorang pria. Seorang petugas lainnya mengatakan kalau dia sempat bertemu dengan pria itu yang terlihat terburu-buru meninggalkan hotel. Bahkan dia sempat bertanya kepada pria itu, "Mas, mau pulang ya? Kok sendirian?" tanya petugas tersebut. Lalu si pria itu menjawab, "Iya sendiri aja, besok kesini lagi," jawab pria itu yang menandakan kalau dia belum check out di malam tersebut. Namun sobat, dari pernyataan beberapa pekerja hotel tersebut, sayangnya identitas pria bertubuh tinggi dan kurus, berambut hitam pendek, serta berkulit putih seperti yang disebutkan itu tidak tercatat. Begitu pula dengan jasad tanpa kepala yang memiliki ciri-ciri berkulit sawo matang, bertubuh gemuk dengan tinggi 165 cm, dengan perut yang membesar seperti sedang hamil. Baik identitas korban serta identitas pelaku tidak bisa ditemukan. Di sisi lain, pada 20 Januari tahun 2008, seorang petugas kebersihan pemerintah DKI Jakarta yang tengah bertugas membersihkan kali dikagetkan karena dia menemukan potongan kelapa manusia di tumpukan sampah di pintu air Kali Kresek di Jalan Raya Cilincing. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian mencoba untuk mencocokkan hasil temuan kepala tersebut dengan tubuh yang ada di Hotel BM, yang mana jarak penemuan tubuh dan kepala tersebut hanya sejauh 2,5 km. Potongan yang sudah ditemukan itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Identitas korban kemudian barulah diketahui bahwa jasad itu adalah jasad perempuan yang bernama Atikah. Lalu di samping itu, ayah dari Atikah yaitu Mukhtar belum mendapatkan kabar soal penemuan jasad dari Atikah ini. Tapi tiba-tiba ada sebuah SMS yang masuk lagi dari nomor Atikah, yang mana di saat itu isinya sangat mengagetkan. Isi pesan itu kurang lebih seperti ini. "Halo Pak,
saya menemukan HP ini. Identitas yang kami temukan bernama Atikah. Dia ini sudah diruda paksa dan jasadnya dibuang di Cibubur. Kurang lebih seperti itulah pesan tersebut. Pesan itu membuat hati Mukhtar sangat hancur. Dia tidak menyangka dia akan mendapatkan kabar seperti itu dari handphone anaknya. Dan kabar tersebut yang sebenarnya dikirim oleh Zaki itu mengaku-ngaku adalah seorang polisi yang menemukan ponsel milik Atikah. Di saat itu Mukhtar menangis sejadi-jadinya. Dia langsung menuju ke kantor polisi dan meminta pihak kepolisian untuk segera menangani kasus ini dengan serius. Lalu di samping itu, pihak kepolisian mencoba mengkonfirmasi kepada Mukhtar tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum Atikah ini menghilang. Di saat itu, Mukhtar menceritakan semua permasalahan anaknya dan akhirnya timbullah sebuah nama, yaitu Zaki Afrizal Nurfaizin alias Zaki, yang merupakan pacar dari anaknya yang tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Atikah. Langsung di saat itu pihak kepolisian mencari jejak Zaki yang sudah tidak diketahui keberadaannya. Hingga pada akhirnya keberadaan Zaki bisa terlacak melalui sinyal ponsel Atikah yang masih dibawa oleh Zaki. Berbekal SMS palsu yang dikirimkan oleh Zaki yang mengatakan kalau Atikah sudah dirampok, diruda paksa dan dibuang di Cibubur, akhirnya pihak kepolisian mendeteksi sinyal tersebut berada di sebuah kontrakan di Jalan Kota Bambu Utara 2, Palmerah, Jakarta Barat. Pihak kepolisian langsung menuju ke sana dan berhasil menangkap Zaki di rumah kontrakan itu. Selain menangkap Zaki, polisi juga menemukan barang bukti berupa KTP, sepeda motor, helm, serta ponsel milik Atikah. Berikut juga dengan ponselnya Zaki, ikut disita sebagai barang bukti, serta sepatunya yang di saat itu masih ada bercak cairan merah. Dengan mengenakan kaos serta celana jeans warna biru, Zaki langsung dimasukkan ke dalam mobil polisi dan dibawa ke kantor polisi. Di samping itu jasad Atikah sudah dipulangkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Orang tuanya tidak menyangka kalau anaknya akan berakhir seperti ini dan dia hanya bisa berdoa agar anaknya mendapat keadilan serta dia yang akan fokus untuk membesarkan cucu sematawayangnya yang sudah ditinggalkan oleh sang ibu. Lalu sementara itu, istri, mertua, serta orang tua Zaki yang mengetahui kalau Zaki sudah menjadi seorang eksekutor yang kejam merasa sangat kaget dan mereka menangis jadi-jadinya. Namun mereka tidak mau tahu lagi. Mereka menganggap Zaki sudah tidak ada. Singkat cerita, 8 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 8 September tahun 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis bersalah Zaki Afrizal Nurfaizin dan memberikannya hukuman penjara seumur hidup. Itu dia sobat, kisah tentang Atikah yang berawal dari iseng menuliskan nomor handphonenya di sebuah bon belanjaan yang ditemukan oleh seorang pria tukang nasi goreng yang membohongi Atikah hingga akhirnya Atikah jatuh hati dan sampai hamil. Namun Atikah harus berakhir di tangan tukang nasi goreng tersebut karena si tukang nasi goreng tidak mau bertanggung jawab. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?